wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, khususnya jemaah Masjid Jami'ah Al-Mustawa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam yang ke-14 di bulan Ramadan ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Junjungan Alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, man shoma ramadana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan dengan menyatakan ketaatannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, wahdisaban, dan berharap akan ridho, akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada puasanya itu tanggal berapa? Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, sesuai dengan kalender tersebut. Puasanya harus full 30 hari atau juga sebulan penuh. Tadarusnya harus full juga, setiap hari harus tadarus. Qiyamul lailnya jadi stabil. Ibadah yang kita lakukan dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, ibadahnya stabil, kegiatannya bahkan dari awal Ramadan ke akhir menuju akhir harus semakin meningkat lagi. Memang sih kendala biasanya pertengahan inilah yang agak kendor. Pertengahan Ramadan kendor biasanya agak penuh ke belakang, sekarang maju ke depan agak-agak sedikit biasanya. Kita sekarang ini sedang memasuki tahap kedua di puasa bulan Ramadan. Tahap pertama adalah 10 hari pertama, namanya apa? Tahap rahmat Allah. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesi yang pertama. Ini sekarang kita memasuki sesi yang kedua, dari mulai tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan.
Fase kedua ini namanya fase maghfirah, atau juga di mana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa umat manusia, hamba-hambanya. Jadi apa saja dalam fase kedua yang harus kita lakukan? Amalan pokoknya ada beberapa. Yang pertama, karena ini adalah fasenya ampunan atau juga maghfirah, yang pertama banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan tobat nasuha. Tobatnya jangan tobat sampai, ya, tobat nasuha yang pertama. Terus yang kedua, ya, meningkatkan ibadah sholat malam, khususnya ibadah sholat tahajud dan qiyamul lail. Kita tingkatkan fasenya. Mungkin kemarin pada waktu awal-awal kita sholat malamnya tahajudnya 2 rakaat. Nah sekarang kita tingkatkan 4 rakaat, 6 rakaat atau juga 8 rakaat. Kita tingkatkan amalannya. Yang ketiga, fase yang ketiga, amalan yang ketiga di fase yang kedua ini harus banyak-banyak kita melaksanakan tilawah Al-Quran atau juga mentadabburi, tadarus, tilawah, madras atau orang Sunda harus banyak-banyak. Mungkin yang hari ini masih belum tercapai target 14 juz, one day one juz kan? Segeralah dikejar. Masih ada waktu sampai akhir bulan Ramadan. Terus amalan yang lainnya adalah meningkatkan istiqomah, mengistiqomahkan ibadah sunnah seperti sholat tarawih. Nah, jadi sholat tarawih ini kita harus istiqomah, meskipun banyak kegiatan, aktivitas dan lain-lain, diusahakan sholat tarawih kita laksanakan. Memang walaupun tidak di masjid kita sholat tarawih di rumah, tapi lebih baik pahalanya lebih baik kita sholat tarawih di masjid. Kita tingkatkan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah seperti zikir, wirid, ya, atau hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah amalan yang harus kita tingkatkan, yaitu memperbanyak bersedekah, bersedekah untuk mendapatkan kebaikan kepada yang tidak mampu, atau khususnya saat ini di masjid kita sedang melakukan proses pembangunan